Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 IPS. Di sini kami akan berangkat ke Bifarm. Nah, kita di sini berangkat jam 6 dan kemungkinan datang di Bifarm jam 8. Selamat menyaksikan. Halo semua. Jadi kita udah sampai di Lembah Suta. Kita bakal observasi dan wawancara orang-orang yang di sini. Jadi hari ini kita udah di Bifarm. Sekarang kita mau lihat gimana madu itu diternak. Ikutin ya. Jadi di sini kita harus cuci tangan dulu sebelum masuk karena karena lebah sukanya yang bersih-bersih. Ntar dikasih back sound aja ya. Mana madunya? Ini dalamnya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancari kakak. Apakah boleh? Saya ingin perkenalkan nama saya Abian. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kelas sosial dan status sosial. Apa pekerjaan kakak saat ini? Aku masih kuliah. Apakah menurut kakak, apakah setuju jika status sosial seseorang digolongkan berdasarkan kelas sosialnya, kelas sosial bawah, menengah, dan atas? Setuju. Apa alasannya? Mungkin kalau dari awal bawah, menengah, atas. Kalau bawah kan biasanya orang harus butuh pembelajaran dari awal sampai dia berada di titik atas. Itu perbedaannya. Itu menurut saya setuju karena ya mungkin dari seseorang untuk proses sosial itu dari awal sampai menuju atas tuh memang butuh proses. Jadi kalau dia tidak ada proses, mungkin dia stuck di bawah aja, tidak sampai atas ataupun tengah-tengah. Apakah kakak setuju jika pekerjaan atau penghasilan seseorang digolongkan ke status sosial bawah, menengah, dan atas? Penghasilannya atau pekerjaannya itu digolongkan. Setuju. Apa alasannya? Alasannya dimana sekarang kita berada di zaman modern. Nah, rata-rata tingkat gaji mahasiswa maupun yang sudah kerja itu ditargetkan dari perusahaan atau tempat dia kerja. Bahkan kayak lulusan mana, kamu dari lulusan SD atau SMP atau SMA atau sampai S1. Dimana kalau dia lulusan dari SD sampai SMP itu bakal mempunyai minimal gaji di bawah 2 juta. Sedangkan yang sudah S1 saja cuma rata-rata 2 juta sampai 5 juta. Gitu. Jadi saya setuju karena ya tingkat gaji rata-rata memang bisa diatur dari bawah sampai atas. Halo teman-teman, kami sudah selesai berkunjung di Bifarm. Selanjutnya kami kemana? Kita akan ke Pantai Mutun. Oke, tunggu kita di Pantai Mutun. Kita mau lanjut wawancara ke narasumber selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Permisi Pak, Bu. Boleh izin wawancara nggak? Boleh, sama apa? Papa. Nggak apa-apa. Ya bapaknya sama pasti ya. Nggak apa-apa. Beda-beda. Nggak apa-apa kalau sama juga. Kami izin rekam ya, Bu, Pak. Kalau saya boleh tahu pekerjaan Bapak sama Ibu saat ini apa? Dagang. Oh, pedagang. Atau menjual jasa. Dagang. Oh, kalau misalkan status sosial itu digolongkan menjadi kelas atas, bawah, dan menengah, kira-kira Ibu setuju nggak? Oke. Kalau misalkan status sosial seseorang digolongkan berdasarkan pekerjaan atau penghasilan, Ibu setuju nggak? Alasannya kenapa, Bu? Itu kan masing-masing pekerjaan. Enggak. Iya. Nilainya kan masing-masing. Iya, Bu. Menurut Ibu dan Bapak, kira-kira status sosial Ibu dan Bapak ada di kelas ini? Masa menengah ke bawah? Nggak menengah ke atas. Iya. Kalau saya ada di bawah menengah ke bawah, Pak. Kira-kira Ibu tahu nggak peraturan yang ada di pantai ini? Tahu. Uh, Tahu.
Ya, Pak. Yang pertama, kebersihan harus dijaga. Pengunjung ini, kalau bang tempat yang sembarangan ada tempatnya ya maka. Keduanya, kalau berenang ada batasnya, nggak boleh melewati. Karena akan membahayakan. Nggak boleh bawa minuman keras dari luar, karena membahayakan ya. Kalau udah minum minuman akhirnya mabok, wah ada berantem nanti. Iya, Pak. Itu peraturannya. Udah. Nah terus kalau ini kelola oleh presiden. Oh ya udah. Makasih ya Pak, Bu. Oke. Saya izin pamit ya, Bu. Permisi. Kami dari Sekolah Lentera Harapan Raja Agung. Izin kami memvideokan ya Pak. Boleh, nggak apa-apa. Untuk wawancara, pertanyaan yang pertama itu apa pekerjaan Bapak saat ini? Bulan bakso. Oh baik. Jadi menurut Bapak status sosial seseorang itu dapat digolongkan dalam kelas sosial seperti menengah, ke atas atau ke bawah? Ya, kalau dibilang ke bawah juga bisa, menengah juga bisa. Jadi tergantung situasi sih. Kalau maksudnya inti pertanyaannya itu maksudnya Ini inti pertanyaannya itu setuju atau tidak setuju. ya, setuju aja kenapa. Jadi jika Bapak menjawab setuju, kemudian pertanyaan yang ketiga itu menurut Bapak status sosial seseorang itu dapat dinilai dari penghasilan atau pekerjaannya? Ya, itu sih nggak bisa dinilai dari pilihannya, karena saya nggak bisa positif tiap hari gitu, maksudnya nggak bisa dipastikan itu loh yang kalau namanya jualan kayak gini. Tapi yang maksudnya yang kamu tanyakan jualannya apa gimana? Ya ini status sosial seseorang atau pekerjaan seseorang. Ya, itu sih istilahnya nggak bisa diukur sih, karena nggak bisa istilahnya nggak bisa dibilang tidak berani positif itu. Kalau masalah itu aku kurang tahu juga sih. Ya. Tapi Kemudian kalau kamu nanyanya masalah gimana cara hasil jualan bakso, gimana penghasilannya tiap harinya, aku sudah jawab. kemudian pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak dari status sosial Bapak dengan pekerjaan jualan seperti ini, Bapak termasuk dalam golongan status sosial ke atas, bawah atau menengah Pak? Bisa dibilang menengah. Oh baik Pak. Jadi terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya. Maaf kami menunggu Pak. Ya nggak apa-apa. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, permisi, ada yang bisa bantu? Apa itu? Kami sini izin mewawancarai dan izin memvideokan ya Pak. Ya, boleh, boleh. Kami di sini mewawancarai tentang aturan-aturan apa yang diperintahkan di pantai ini dan dilakukan oleh orang-orang yang pengunjung. Aturan pengelola sini seperti contohnya pengunjung dilarang berenang terlalu jauh, seperti ke tengah-tengah nih. Itu kan ada batas, takutnya serkan dalam. Itu yang pertama. Apabila mau berenang, mau jauh-jauh itu harus pakai safety. Seperti safety-nya itu seperti kayak ban, pelampung, itu jaket pelampung juga, itu dan belajar. Kemudian siapa yang membuat aturan-aturan seperti tidak boleh berenang terlalu jauh dan harus memakai safety Pak? Aturan itu dibuat sama satu pengelola juga yang ngebuat seperti itu. Tujuannya masyarakat sini juga biarin tidak ada kalau namanya terjadi maaf-maafnya meninggal orang karena kelelap. Dan apakah ada aturan aturan dari pemerintah atau daerah yang diterapkan di sini juga Pak? Ya, aturan pemerintah daerah sama pengelola sama aja aturannya, seperti dilarang berenang terlalu jauh. Kita ada keamanannya, ada pembatasan. Baik, terima kasih untuk wawancaranya Pak. Maaf untuk waktunya mengganggu Pak. Ya.
kasih Pak. Ya. Kalau boleh tahu pekerjaan ibu sewain bang. Apakah ibu setuju kalau status sosial seseorang itu digolongkan dalam kelas atas, menengah ataupun ke bawah? Kalau boleh tahu kenapa ya bu? Alasannya? Biasanya kan emang berbeda-beda sih ya mbak ya. Ada yang kita kelas bawah kan ya kayak gini kerjaannya. Kalau kelas menengah ya mungkin ada yang lebih apa namanya lebih naik lagi gitu kan standarnya kerjaannya. Jika status sosial seseorang digolongkan berdasarkan pekerjaannya atau penghasilannya, kira-kira ibu setuju atau gimana begitu? Kalau boleh tahu kenapa ya? Ya karena ya tadi itu mbak kita berbeda-beda. Ya. Kalau boleh saya tahu, menurut ibu kira-kira ibu berada di kelas sosial yang makasih ya bu, maaf mengganggu waktunya. Halo semua, jadi sekarang kita udah selesai mantai, sekarang kita mau ke mall, tungguin ya. Kalau di sosial kita setuju aja untuk memperluas anggota golongan bawah. Jadi tidak harus di golongan masing-masing, jadi semuanya itu boleh jadi satu. Karena semua itu perlu pelajaran dari yang lebih tua dari sebagai golongan. Jadi kayak bisa kita pikiran sama golongan lain lah. Setuju. Kalau itu kenapa? Alasannya yang tadi yang saya jelasin tadi. Jadi untuk pembelajaran bersosial yang belum tahu gitu. Kayak kan itu kan bagian golongan ya, golongan kan banyak yang belum tahu tata tertib ataupun bersosial tentang apa gitu. Jadi lebih berinteraksi sama yang lebih tahu, ada yang juga yang belum tahu, jadi bisa bersosial yang baik gitu, lebih mengetahui. Menurut mas, kita sosial Semua golongan bisa ya? Bisa, semua golongan. kasih ya mas. Ya. Bilang apa ya kak? Saya mau bertanya, kira-kira ada pekerjaan kira-kira pantas nggak juga kalau seseorang digolongkan berdasarkan berdasarkan pekerjaan? Kalau tahu Ngomong lagi aku jawabnya apa? lalu kira-kira begitu apa? Restoran kan beda kak.